Dok, jadi ternyata keadaan istri saya benar-benar kayak hasil laboratori yang dokter bilang kalau emang dia sama bayi yang di dalam kandungan lagi nggak baik-baik aja dok. Cuma apa hasil lab yang dokter kasih ini, jujur saya bingung dok. Hasil lab yang saya baca ini, kertas yang saya baca ini, jadi saya harus gimana supaya istri saya dan anak yang dalam kandungannya keadaannya baik-baik aja. Maksudnya jangan stres, jaga stabil emosi itu kayak gimana dok? Baik, saya akan coba ikutin saran dokter supaya istri saya gak banyak pikiran, emosinya stabil, tenang. Jujur dok, sebenarnya hubungan kami lagi gak baik-baik aja. Banyak tantangan dan rintangan. Tapi dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya benar-benar sayang sama dia, cinta sama dia. Dulu awalnya kami ketemu, biarpun kami satu sekolah, kami gak begitu akrab. Sampai pada satu momen peristiwa, sampai akhirnya saya sama dia bersatu, menikah. Dulu saya gak menyangka kalau saya bakalan menjadi suami dia. Bahkan untuk berpikir menjadi pasangan pacarnya pun gak pernah. Tapi keadaan garis tangan kita menyatukan kita sampai pada akhirnya juga menikah dan segera punya anak. Saya sayang sama dia dok, tapi saya gak tahu harus berlaku kayak gimana, bersikap dan kayak gimana. Saya harus banyak belajar, banyak bersabar, karena juga saya tahu banyak sifat, sikap, perilaku saya yang mungkin membuat dia banyak pikiran, stres. Saya gak berjanji sama siapapun, tapi saya berjanji sama diri saya sendiri. Saya ingin memperbaiki hubungan rumah tangga saya sama dia. Biarpun saya saat ini saya gak tahu harus memulai dari mana nyelesain masalah kami berdua. Tapi setelah saya baca surat ini, saya akan berusaha selesaiin semua masalah yang ada dengan kepala dingin. Karena saya juga gak mau pisah sama dia, gak mau ngelepasin dia. Saya bahkan sebentar aja saya gak bisa ngeliat dia. Saya yang baper dok. Saya sayang banget sama dia. Saya sayang banget sama dia. Dulu saya anaknya begundal, urakan, semau gua. Tapi sejak kenal dia, hidup saya berubah lebih baik, jauh lebih baik. Orang tua saya yang dulunya gak mengira saya bakal menjadi lebih baik, mereka merasa takjub. Bahkan kedua orang tua saya, saudara-saudara saya, adik saya pun sangat menyayangi dia dok, sebagai menantu, sebagai saudara ipar, kakak ataupun adik. Tapi saya sebagai suaminya belum maksimal menyayangi dia, jagain dia,
dari hal sepele tentang perasaan. Rumah tangga kami emang gak lagi baik-baik aja. Maaf ya dok, saya jadi banyak cerita dan curhat sama dokter. Karena dokter udah kayak orang tua saya sendiri. Dokter udah jagain saya bahkan waktu saya masih kecil. Dokter udah kenal orang tua saya waktu saya bahkan masih dalam kandungan. Mama saya, papa saya tuh udah kenal dokter udah kayak saudara sendiri. Mulai dari kakak saya, sampai adik-adik saya dokter tahu. Bahkan saya kali ini mengikuti jejak kakak saya saat memiliki calon anak. Saya mempercayakan dokter untuk mengurusnya, untuk konsultasi hal-hal kayak gini sama dokter, karena saya anggap dokter sebagai orang tua saya juga, terutama di bidang kesehatan. Maaf dok, sekali lagi saya banyak cerita. Untungnya ini jam terakhir dokter buat terima pasien. Makasih banget dok buat nasihatnya, buat wejangannya. Saya akan berusaha memperbaiki hubungan saya sama istri saya. Setidaknya minimal dia gak banyak pikiran, gak stres dulu, supaya dia dan anak yang dalam kandungannya gak terganggu. Kenapa dok? Iya baik, saya akan berusaha dok. Bahkan saya keluar dari ruangan ini, saya akan berusaha mendinginkan pikiran saya, perkataan saya, supaya nggak tambah keruh. Karena saya emang nggak pengen pisah dari dia. Saya sayang sama dia. Tapi ada aja rumor, tantangan, rintangan, nggak dari saya, nggak dari dia. Ya, saya paham. Ini yang dinamakan rumah tangga, menjalankan rumah tangga. Nggak segampang ngomong ketika kita lagi emosi, lagi marah, main pisah-pisah aja, enggak. Karena kan rumah tangga sebagai media pembelajaran setiap waktu, sampai salah satunya meninggalkan dunia ini kan. Saya paham itu dok. Baik dok, saya akan berusaha ya. Terima kasih banyak atas sekali lagi buat nasihat dan ujangannya dok. Saya mau kembali ke kamar. Saya mau lihat dia udah siuman dari pingsannya, udah lebih tenang atau belum. Saya mau memperbaiki hubungan yang nggak baik-baik aja ini. Terima kasih dok. Tolong doain saya dan istri saya supaya kami bisa satu sama lain berkepala dingin menyelesaikan semuanya. Makasih ya dok. Saya izin buat kembali ke ruangan buat nengokin istri saya. Permisi dok, saya pamit dulu.